Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita mulai hari kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yohanes pasal 8 ayat 36. Demikian dituliskan di dalam firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian dituliskan di dalam firman Tuhan. Ketika apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ketika seseorang berpikir bahwa dia bisa merdeka di luar daripada Kristus, ketika dia punya keyakinan dia merdeka dengan usaha sendiri, maka sebenarnya dia sedang terperangkap di dalam kesesatan karena tidak ada kemerdekaan yang sesungguhnya di luar daripada Kristus. Apakah hamba dosa atau hamba Kristus? Di luar Kristus tidak ada kemerdekaan. Ketika kita mengatakan bahwa kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang merdeka, tidak ada syarat yang lain kecuali kita tetap dalam firman-Nya. Kecuali kita tetap di dalam firman Tuhan. Melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan perintah-Nya. Menjadi murid Kristus berarti orang yang senantiasa hidup di dalam firman-Nya. Ketika kita di dalam suatu pendidikan, ada masa tertentu kita menetap di sana. Tetapi menjadi murid Kristus, kita harus tetap seumur hidup kita, setia sampai akhir hidup kita. Dan ketika meninggalkan dunia ini, kita pun ada di dalam Kristus. Tidak ada jalan lain kecuali kita tetap di dalam Kristus, dan disitulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Kebenaran hanya ada di dalam Tuhan. Kebenaranlah yang memerdekakan kita. Tidak ada yang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, oleh karena itu setiap kita memandang kebebasan, memandang kemerdekaan, tidak memandangnya dari pandangan dunia ini. Tidak memandangnya dari segi kebebasan humanis yang ditawarkan oleh dunia ini, yang mereka anggap sebagai kebebasan yang sesungguhnya. Padahal mereka sedang mengikatkan dirinya kepada kuasa si jahat yang mengajarkan memelihara tubuhnya untuk memuaskan hawa nafsunya, untuk sesuatu yang memuaskan keinginan dagingnya. Dan mereka menjadi hambanya, hamba si jahat ataupun hamba setan. Dan tidak ada kemerdekaan di sana. Tidak ada kebebasan di sana, tetapi keterikatan di dalam kuasanya. Di dalam Kristuslah kemerdekaan yang sesungguhnya. Melepaskan kita dari ikatan si iblis, dari ikatan dosa, kuasa dosa yang membawa kepada maut, sehingga kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap orang yang mau datang kepadanya. Setiap kita harus datang kepada Kristus. Memang terkadang bisa kita lihat perjalanan hidup seseorang
yang naik turun di dalam kehidupannya. Terkadang dia jatuh dan meninggalkan Yesus, bahkan keadaan yang sangat terpuruk, seperti kisah anak yang hilang itu. Dia berpikir ada kebebasan di sana. Dia berpikir ada kemerdekaan di sana. Dia berpikir ada kebahagiaan di sana. Dia berpikir ada sukacita seperti yang selama ini dia bayang-bayangkan akan dia peroleh di sana. Tetapi yang dia dapatkan hanya poya-poya, kenikmatan yang bersifat sementara. Lalu kemudian dia menderita dan terpuruk sampai dia harus melakukan hal-hal yang tidak pernah terbayangkannya. Dia tidak menerima apa yang dia pikirkan sebagai suatu kemerdekaan itu. Tetapi ketika dia kembali kepada bapaknya, ayahnya, dia kemudian dipulihkan dan merdeka melakukan hal-hal yang memang membawa sukacita kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apapun keadaan kita pada saat ini, apakah kita belum mengenal Yesus Kristus, ataukah saat ini kita di dalam kebimbangan, datanglah kepadanya dengan tekad, dengan kesungguhan untuk menerima segala yang baik, agar terbebaskan dari ikatan-ikatan yang membawa kepada maut, kepada suatu penderitaan yang tidak berakhir. Apapun keadaan kita, hidup yang gelap, yang kelam, banyak kekurangan, banyak kejahatan, banyak kekelaman, banyak penderitaan, hidup yang tanpa harapan, yang di dalam keputusasaan, datanglah kepada Yesus. Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya di dalam Kristuslah ada kemerdekaan yang sesungguhnya. Sehingga ketika kita menghendaki kemerdekaan itu kita rasakan pada saat ini, datanglah kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, dengan tekad yang bulat, dengan tekad yang penuh dengan keyakinan agar ada kemerdekaan di dalam hidup kita. Tangan Tuhan selalu terbuka menerima setiap orang yang mau datang sungguh-sungguh kepadanya, meninggalkan segala kejahatannya, dan mau bertobat dan hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan menghendaki pertobatan setiap orang yang jahat, yang hidup di dalam kefasikan, yang hidup di dalam kegelapan, agar datang kepada terang, hidup yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkaulah yang menjanjikan melalui firman-Mu bahwa kami hanya memperoleh kemerdekaan di dalam Kristus, dan kami hanya memperoleh kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika ada di antara kami saat ini, di dalam keputusasaan, di dalam kebimbangan, hidup di dalam kesepian, dan keterikatan akan kuasa-kuasa dunia, akan nafsu-nafsu duniawi, akan hal-hal yang jahat, biarlah Engkau ya Tuhan, melalui kemurahan-Mu menjangkau semuanya. Menjangkau mereka yang saat ini menangis, karena mereka merasakan yaitu penderitaan, terhimpit oleh berbagai masalah di dalam kehidupan mereka masing-masing. Baik masalah ekonomi, masalah pribadi, dan apapun itu ya Tuhan. Sehingga setiap kami memperoleh kelegaan. Biarlah nama-Mu yang selalu kami tinggikan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.